Transform your mind, transform your life. Kita juga ada Komite Pemantau Ya. Manajemen Risiko KPMR. sebagai KPMR. organ dari Dewan Pengawas. Oh iya. Jadi hierarki dari organisasi untuk pengelolaan manajemen risiko di Jasa Tirta II ini sudah terpenuhi ya. Ya. Sudah terpenuhi. Ya, dan tentunya melihat perkembangan nanti ya, trennya bisa saja organisasi ini dinamis, bisa dikembangkan lagi ya. Ya. Mas Ipung ya, ini kan. Ya, di samping kita memperkuat sumber daya manusianya, Betul, ya, betul. kita juga mengintegrasikan proses bisnis ya yang ada di PJT2 ini dengan manajemen risiko. Yang pertama ya, sistem manajemen mutu atau ISO 9001:2015 ya. Karena proses bisnis di PJT2 itu kan mengacu Mengacu kepada ISO 9000 untuk menjaga kualitas pelayanan maupun produk dari PJT2. Lalu juga kita mengintegrasikan dengan sistem manajemen anti penyuapan SMAP. SMAP ya. ISO 37001. Ya. 37001 ya. Ya. Lalu kita juga mengintegrasikan dengan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan K3. kerja. Keselamatan kerja. Ya, SMK3. SMK3. Jadi sebenarnya sudah ada ya Pak ya, fondasi untuk kita ya sebenarnya udah ada. Berarti manajemen risiko itu ya meningkatkan keselamatan juga dalam bekerja tentunya ya. Ya. Kita Keselamatan, keamanan, dan Kenyamanan. Kenyamanan bekerja gitu. Lalu yang step terakhir itu Saya sedikit ingin Ya. ini juga ya, mungkin perlu juga nanti Mas Ipung sedikit menyampaikan mengenai Simris. Simris ini. Apa sih Simris ini? Isinya apa aja gitu. Atau fitur-fitur apa yang yang ada di tertuang, Simris ya? Fungsi-fungsi Yang ada di apa yang Simris. tertuang di dalam Simris ini? Terus keterkaitannya dengan aplikasi yang lain seperti apa? Oh iya. Mungkin bisa sedikit nih Mas Ipung memberikan Ya. gambaran nih kepada Memberikan sobat gambaran learning ya bocoran kan mungkin gitu ya. biar sobat, Sobat learners learner. makin banyak tahu, makin penasaran, makin Ya, dan pinter, makin meningkatkan meningkatkan awareness-nya, awareness Pak. gitu. Ya, sistem itu kan Simris itu sistem informasi manajemen risiko ya, sebagai media pelaporan ya kan. Kalau kita berbicara tentang konsep manajemen risiko baik ISO 31000:2018 bahwa kalau Simris ini bagian dari proses manajemen risiko. Proses apa? Proses asesmennya. Proses asesmen risiko terdiri dari pertama identifikasi risikonya. Ya. Identifikasi risiko. Kedua, analisis resikonya, Analisis bagaimana risiko. kita menilai Menilai. suatu risiko tersebut, ya. Yang ketiga, kita mengevaluasinya. Evaluasi jadi Mengevaluasi itu kita menentukan kategori resiko ini, kategori di mana risk appetite dari PJT2 ini, ya, bahwa PJT2 hanya mengelola resiko yang strategis, yang dan strategis. resiko tinggi, yang mana perusahaan itu wajib mengelolanya, memitigasinya Mitigasi. dengan cara apa? Pertama, pengendalian internal, Pengendalian internal. ya, dengan melaksanakan SOP ya, sesuai dengan tugas dan fungsi perusahaan, seperti itu. Nah, Jadi tetap ya Pak pada tujuan utama perusahaan ya si Ya. manajemen risiko itu dia itu memandu kita supaya tujuan perusahaan tercapai. Iya. gitu ya, tercapai. Ya, jadi setelah kita kelola yang risiko strategis dan risiko tinggi itu ya, risiko yang berdampak sangat signifikan bagi proses bisnis perusahaan, sampai mana sih kita kelolanya ya? Jika misal di PJT juga sudah ada risk toleransinya juga, Risk batas toleransi yang batas. dapat kita terima gitu ya. Menerima. Nah, jadi kita mengelola risiko strategis dan risiko tinggi itu sampai batas toleransi kita. Risk toleransinya, risk toleransinya itu risiko-risiko yang rendah gitu ya. Risiko Ya, rendah. yang dampaknya tidak signifikan bagi perusahaan, baik secara finansial, ya, Maupun secara operasional. Tadi juga tidak menurunkan reputasi. Tidak menurunkan reputasi. Nah, itu salah tiganya seperti itu, salah tiganya. Salah tiganya, gitu, seperti itu. Atau risiko lainnya ya. Ya, risiko lainnya. Berarti tadi kalau misalkan dari segi risk tolerance kan ada yang diterima,
Iya. Berarti ada juga yang ditolak dong, Pak? Iya. Iya. Jadi bukan ditolak dalam Bukan artian ditolak dalam arti si risiko itu apa ya? Sebenarnya risiko kan tidak bisa terhindarkan ya Pak ya. Iya. Ya cuman ditolak itu ya mungkin ada beberapa step untuk menolak risiko, salah satunya dengan Mitigasi. mitigasi risiko Iya. tersebut ya. Ya. Iya, jadi setelah resiko tersebut kita mitigasi, ya kita harus ada monitoring dan evaluasinya juga. Ya. Ya. Nah, evaluasi itu kita lakukan rutin juga ya melalui tadi KPMR, Komite Pemantau Manajemen Risiko, dan ada juga SPI, Satuan SPI, Pengawasan pengendalian Internal. sistem- Nah, pengendalian. Satuan Pengawasan Di Internal. samping divisi rematik tadi Ya, Iya. yang melakukan pengelolaan risiko. pemantauan di internal PJT. Internal PJT 2. Ya. Gitu ya Mas Iko. Lalu untuk kita mengevaluasi kinerja dalam manajemen risiko itu setiap tahun kami juga menilai tingkat Oh. kematangannya. Tingkat kematangan. Tingkat Berarti kematangannya. ada asesmennya ya. Assessment. Ada asesmennya. Ada asesmennya. Baik dilakukan oleh internal oleh SPI tadi Ya. maupun oleh konsultan independen. Konsultan independen. Artinya ada pihak lain juga yang bisa menilai Kinerja. kematangan dari Kematangan pengelolaan pengelolaan manajemen manajemen risiko di Jasa risiko. Tirta II secara lebih objektif. gitu Iya. ya. Oke. Secara internal itu PJT 2 sudah melakukan ya melalui SPI sejak tahun 2016. 2016. PJT 2 sudah melakukan evaluasi secara internal SPI itu ya. Dan 2 tahun belakangan tahun 2020 dan tahun 2021 itu menggunakan konsultan Konsultan independen dan berdasarkan hasil ya berdasarkan hasil asesmen tersebut Sampai batas level berapa kita nih? Dari maturity? maturity-nya ya itu PJT 2 udah level 4 dari Artinya sekali kalau level 4 sudah bagus Pak. Sudah baik. Level Sudah 4 bagus. berarti sudah bukan 2 jempol lagi dong. Hah? Jadi 4 jempol mungkin ya. kalau 4 dengan kaki juga bisa ya kan gitu ya. Oke. 4 jempol ya. Dan Jempol. target kita di 2022 ini untuk kematangan pengelolaan manajemen risiko Ya, atas diharapkan bisa meningkat ya. Aspirasi pemegang saham itu Kementerian BUMN itu meminta lebih tinggi 0,5 dari pencapaian tahun sebelumnya, tahun 2021. Ini effortnya Luar sangat biasa sekali berat ya. ini sebenarnya. Ini harus keep applause nih buat Iya. pengelolaan manajemen Pengelola. risiko di Jasa Tirta II gitu ya Mas Ya, Eko ya. mungkin kita juga butuh bantuan dari sobat learner juga nih, Iya nih ya sobat kan? learners. Atas inisiasinya dalam mengelola resiko di lingkungan Di kerjanya lingkungan kerja. masing-masing, baik itu di wilayah, di kantor pusat, ya, untuk bagaimana mengimplementasikan manajemen resiko ini sesuai dengan SOP prosedurnya. Jadi dengan pencapaian yang seperti itu kita juga tidak cepat puas ya, Abang Mas dong. ya. Ya, Harus terus improvement mungkin Improvement dan demi keberlangsungan going concern-nya perusahaan Jasa Tirta II ke depan. ya. Luar biasa Ya. sekali. Nah kalau nggak salah juga kan kita tadi saya sampaikan tema kita di Hari Bakti PJT 2 ya Jasa Tirta II yang ke-55 ini kan sesuai nih tadi nih, Sesuai. improvement, moving beyond, Moving ya. beyond. beyond. Jauh ke depan gitu Iya, ya. artinya terus kita lakukan secara improvement. kontinu improvement untuk tadi keberlangsungan going concern-nya perusahaan ke depan. Gitu. dan sebagai salah satu improvement hasil rekomendasi asesmen Ya. tingkat kematangan manajemen risiko tahun 2021 itu kami juga sudah menggunakan analisis secara statistik ya, Oh. yaitu kita menggunakan value at risk dalam menghitung Orang mengenalnya VAR. VAR ya, VAR. VAR. Value at risk itu kita menghitung nilai resikonya secara kuantifikasi, ya, baik Jadi terukur ya. terukur, Nggak secara kualitatif aja, tapi kuantitatifnya terukur. Gitu terutama kan. resiko-resiko finansial itu kan bisa diukur secara materi ya. Nah, ada juga sih resiko yang intangible. Intangible. Contohnya apa? Reputasi tadi. Reputasi Reputasi tadi ya. tadi itu kan tidak ternilai itu ya. Tidak ternilai, betul.
Seperti itu, Dek Mena. Nah ini tadi yang disampaikan Mas Ipung ini yang memang program-program pengelolaan manajemen risiko di Jasa Tirta II yang memang sudah berjalan saat ini. Dan artinya ada beberapa program-program juga ke depan. Ke depan ya. Coba, Atau saat ini kalau nggak boleh salah kita sedang menyusun di-share penetapan mungkin? key risk indicator ya. Oh iya. Iya kan gitu ya. Saat ini kami juga sedang menyusun key risk indicators ya. Indicators. KRI, oh, gitu ya. KRI. Key risk indicator itu merupakan indikator-indikator kunci ya, dalam menentukan resiko apa sih yang berdampak sangat signifikan bagi PJT2 nih ya. Indikator itu ya, indikatornya kita tentukan melalui apa? Melalui direksi nanti. SK ditetapkan oleh direksi. Indikator-indikator apa saja sih yang menjadi sangat signifikan. Indikator-indikator utama mungkin. Ya, indikatornya contohnya tadi apa? TMA tadi, balik lagi. TMA. Ketersediaan air di bendungan Insinyur Haji Juanda itu merupakan salah satu key risk indicatorsnya PJT. Di samping tentunya unit-unit PLTA. Unit pembangkit. Yang merupakan sumber pendapatan utama di PJT2. Program berikutnya Oh, apa? program Coba boleh dikasih bocoran untuk sobat learners mungkin program Iya. berikutnya dalam pengelolaan manajemen risiko. Dalam waktu dekat RKT 3 ini ke depannya ya kami akan melakukan asesmen tadi, asesmen tingkat kematangan manajemen risiko oleh konsultan independen. Lalu untuk meningkatkan kapasitas juga, meningkatkan kapasitas dari insan PJT2, sobat learner, kami juga akan mengadakan FGD nih. FGD ya. Forum Group Discussion ya. Rencananya kami akan mengundang teman-teman dari BUMN lain. Narasumbernya ya. Narasumbernya ya. Dari praktisi dan dari mungkin pemangku kepentingan. Ya. Dari pembina Kementerian BUMN mungkin. Ya. Nah, mungkin juga nanti sobat learners dari podcast ini kita sudah mendapatkan insight pengelolaan manajemen risiko dari internal, mungkin nanti dari FGD. Tapi ada yang masih disembunyikan sama Mas Ipung. Oh ada, masih ada. Coba Masih tolong ada. jangan disembunyikan. Iya. Di-share aja. Dan sedang berjalan saat ini. Apa IGRC? IGRC. Apa itu IGRC? IGRC. Iya. Apa hubungannya dengan SIMRIS nih? Iya, kami juga sebenarnya sudah menyusun roadmap ya, roadmap manajemen risiko tahun 2020 sampai 2024 ya. 2024. Dalam pengembangan tadi infrastruktur, meningkatkan kapasitas, mengintegrasikan proses bisnis dan membangun budaya risiko. Termasuk tata kelola ya. Ya. Nah, tapi kami juga ada ITMP juga. ITMP. Ya. ITMP itu apa? Information Technology Master Plan. Nah, jadi master plan-nya dari TIK juga. Ya. Yang salah satunya yaitu membangun aplikasi governance risk and compliance ya, yang saat ini sedang kami bangun. Jadi nanti selain ada aplikasi SIMRIS, ada aplikasi governance risk and compliance. Nah, itu tadi EGRC. IGRC itu sebenarnya kami juga mengintegrasikan yang SIMRIS tadi yang sudah ada dengan aplikasi-aplikasi lain, contohnya aplikasi KPI. KPI. Ya, aplikasi DSMT. Ya, dan akan membangun SIM audit. Sistem informasi audit. Karena diintegrasikan ke dalam IGRC tersebut. Ya. Tetapi ya ini kan dalam saat-saat dekat ini aja. Artinya ke depan tentu akan lebih ya Mas Ipung kan program-program mengenai bagaimana meningkatkan pengelolaan manajemen risiko di Jasa Tirta II ya untuk bisa tadi ya lebih baik. Mungkin nanti juga ini akan jadi PR bersama PR ya Pak bersama ya? PR bersama semua gitu. Dari tadi sudah banyak sebenarnya ya topik-topik tentang budaya, manfaat manajemen risiko.
dan tadi manajemen risiko mencegah segala masalah reputasi, juga meningkatkan komunikasi. Mungkin ada yang ditambahkan? Kalau dari saya yang pertama kita perlu menyamakan persepsi. Menyamakan persepsi, pemahaman gitu ya, mengenai peran pentingnya mengelola risiko. Artinya dimulai dari sikap kita ya, individu. Individu tadi sebagai bagian dari jasa tirta dua. Nah, ini akan membawa kepada perilaku, behavior ini tadi yang akan membawa aura positif, artinya akan mempengaruhi kepada lingkungan, baik di lingkungan perusahaan terutama ya, termasuk lingkungan sekitar masyarakat sekitar. Dan ini akan menjadi satu budaya, membentuk suatu budaya di perusahaan. Tadi yang disampaikan Mas Ipung, kalau kita ya diberikan mandatori, sepertinya kan kita menjalankannya karena tugas. Artinya kewajiban ya Pak. Kalau tercipta awareness di dalam diri kita dan sudah menjadi satu kesadaran ya, satu kesadaran, dan ini kita lakukan secara rutin menjadi satu kebiasaan. Kebiasaan inilah yang menjadi satu budaya. Nah, terbentuk Jasa Tirta II yang memiliki sadar budaya pengelolaan risiko. Gitu Mas Ipung. Iya. Kan? Kalau ya kita balik lagi ke teorinya bahwa berdasarkan ISO 31000 itu tujuan dari implementasi manajemen risiko itu create value atau kita menciptakan sebuah nilai. Menciptakan nilai apa? Contohnya ya ini kan Jatiluhur AMDK ini merupakan suatu nilai baru di PJT2, inovasi ya yang bisa dihasilkan oleh perusahaan. Termasuk lounge ini menjadi lebih menarik nih sebenarnya menjadi lebih menarik lounge, cafe, kopi tarum yang saat ini sedang branding sedang didaftarkan hak ciptanya hak kekayaan intelektualnya itu merupakan berarti PJT2 dalam menerapkan manajemen risiko itu sudah dirasakan manfaatnya gitu kan, tidak hanya pemenuhan administrasi saja sebenarnya tapi sudah dirasakan manfaatnya gitu ya. Kita memanfaatkan peluang dan kekuatan perusahaan dalam sumber daya air ya kan. Jadi resiko sebenarnya dengan return atau tingkat keuntungan merupakan dua sisi mata uang kan. Ya kan, jadi di samping ada resiko, ada juga return atau tingkat keuntungan yang diharapkan, yaitu dengan cara ini berinvestasi di AMDK. Dan melanjutkan lagi tadi masih create value. Ada satu lagi sebenarnya yang tertinggal nih, yaitu protection. Protection itu kita menjaga menurunnya nilai perusahaan ya. Tadi kan kita menciptakan nilai. Sekarang dijaga nilai protection yang sudah ada itu kita menjaga nilai maksudnya nilai aset ya dari kerugian yang diakibatkan karena resiko yang terjadi gitu ya. Alhamdulillah sampai saat ini perusahaan PJT2 selalu menghasilkan laba menghasilkan laba walaupun kita juga mempunyai penugasan dari pemerintah memberikan air irigasi. Tapi secara pengelolaan bisnis kita menerapkan prinsip-prinsip perusahaan tetap laba gitu ya. Bendungan Juanda ini dibangun 1957, diresmikan 1967. Artinya 1967 itu sudah mulai dioperasikan. Bendungan berikut dengan PLTA-nya. PLTA-nya. Nah, sekarang sampai dengan 55 tahun nih masuk hari baktinya Bendungan Insinyur Juanda yang dikelola oleh Jasa Tirta II dan masih berfungsi beroperasi dengan baik. Artinya ini di manage. Disitulah manajemen risiko berperan ya, Bang. Sesuai dengan tadi kan tujuan ada pengendalian melalui mitigasi
dengan mengacu pada standar operasi prosedur yang ada. SOP yang ada. SOP yang ada. Kalau kita gali lagi sebenarnya masih banyak Iya, sekali Mbak, ya. Pak Demena nih, aduh, sebetulnya banyak yang bisa kita diskusikan, tapi mungkin next session ya. Next session atau di sesi yang berbeda mungkin. Sesi yang berbeda, Sesi yang berbeda. Dengan spot-spot yang lebih menarik juga. Oke. Ya. Banyak sebenarnya ya spot yang spot. bisa dikunjungi di Iya, salah satunya Morning GVI. Glory belum kita explore nih, Morning Glory atau bendung di lapangan. Ada salah satu bendung di samping bendungan Insinyur Haji Juanda. Ini ada salah satu bendungan peninggalan Belanda. Bendungan peninggalan Belanda. Ya, dan ini masih berfungsi dan beroperasi dengan baik loh. Dibangun kalau nggak salah itu 1908 ya. 1908. 1908 kalau nggak salah ya. Itu namanya Bendungan Walahar. Bendung Walahar. Di Karawang ya? Di Karawang. Di Karawang. Dan ini menjadi heritage-nya juga. Menjadi heritage. Ikon ya. Ikon Di dari- samping Bendungan Juanda ini adalah heritage ya, peninggalan zaman Bung Karno kan kita tahu ya. Founding father kita sudah berpikir sampai Visinya ya, visinya visinya sudah jauh sangat- ke depan. Moving beyond-nya itu jauh sekali gitu ya. Moving beyond ya? Moving beyond Moving ya. beyond. Ya. Nah, termasuk Belanda sehingga bisa terintegrasi antara Bendungan Juanda dengan Bendungan Walahar untuk bisa mengairi irigasi. Nah, mudah-mudahan bisa kita nanti main-main ke Bendungan Walahar juga kita. Baik. Ya kan, kita lihat heritage-nya kan gitu. Spot yang sangat menarik itu. Betul. Di samping fungsinya, tapi juga sejarahnya. Dan Instagramable. Ya, Instagramable. Instagramable ya. Sobat learners kalau masih penasaran nanti bisa bertanya langsung. Boleh Pak ada konsultasi mungkin ya? Boleh banget. Dan pengelolaan risiko. Boleh, kami welcome sobat learner yang ingin sharing. Ya. Silakan datang ke divisi Rensra Manajemen Risiko dan TIK, ataupun bisa by WhatsApp ya. Atau bisa ini follow IG-nya Simris ya? Wah, ada. Ada banget. juga ya? Ada. Di situ. Oke, baik Sobat Learners, mungkin kita cukupkan sesi podcast kali Tapi ini. sebelum ditutup boleh nggak? saya Sebelum kasih ditutup, silakan boleh. Pantun. Boleh. pesan? Nah, gitu kan. Nah, Ada ini pantun ya? Pantun. Ada pesan nih. Oh, ada sedikit. pesan. Oke, baik kita. Saya sempat catat-catat tadi apa gitu ya pesannya. Gitu ya. Oh, pesan itu ya. Jadi risk management need to be part of the daily life of all employee, up, down, and across on organization. Nah, yang menerjemahkannya Mas Ipung lah. Oh, saya nih bagian ini ya. Terima sama Mas Mas Ipung nih yang Ipung, biar Sobat menerjemahkannya. Learners tahu nih. Apa nih maksudnya nih Mas Ipung? Oh, ini summary-nya ya, summary-nya dalam bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Boleh saya ini sampaikan lagi ya. Ya, Risk management needs to be part of the daily life of all employees, up, down, and across an organization. Ya, ternyata manajemen resiko itu dibutuhkan ya di setiap kehidupan dan menjadi bagian kehidupan sehari-hari ya. ya. Untuk semua karyawan, Ya. insan PJT lah. Di sini insan PJT 2. Baik elemen yang terbawah Ya, sampai dengan teratas. ya, Ya. atau Lintas lintas organisasi dalam hal ini mungkin lintas unit kerja. atau stakeholder, Ya, stakeholder. lintas organization gitu ya. Seperti Nah, satu itu. lagi nih, ya satu lagi. Sebelum saya nanti nyampein pantun nih, Dewi. Oh, iya. Ada pantun Ada juga. pantunnya. Ada pantunnya nih. Ini untuk sobat learning yang memang aware, care. Never touch the deep of river with both the feet. Waduh. Nah, ini saya ulangi. Never touch Never test the deep the depth of river of the river with both the feet. with both the Waduh, ini feet. kuatnya dari siapa nih? Aduh. Dahsyat nih kayaknya nih Pak Bang Saya Rajab coba nih. tadi Terjemahan secara harfiah Iya. seperti itu, cuman ada makna tersendiri. Silakan Mas Ipu. Nah, ini the depth of river nih hampir sama dengan berhubungan dengan PJT 2 nih. River ini kan river ya. sungai Citarum itu. Jadi ya kita jangan mengetes
kedalaman sebuah sebuah sungai gitu ya, sungai. dengan menggunakan kedua kaki Kedua kita kaki gitu. kita. Artinya apa filosofi yang disampaikan oleh Warren Buffett ini Warren Buffett. ya. Jadi kita jangan sekali-kali mencoba ya dalam hal yang tidak kita pahami gitu ya. Artinya kita perlu mengenal, Iya, kita kita perlu mengetahui. Metodenya Kita perlu- juga, betul. Kita perlu tekniknya mengidentifikasi juga. Iya. dulu. Kalau di saluran ya, saluran induk di STB, di saluran Tarum Timur, saluran Tarum Utara ya. Emang kalau di atas permukaan itu airnya tenang ya. Tapi sebenarnya kalau sampai ke dalam itu sebenarnya arusnya sangat deras seperti itu. Ini mungkin analoginya seperti itu, analogi sederhananya. Jadi dalam kesimpulannya ya, jangan melakukan hal-hal ya yang di luar batas kemampuan kita lah seperti Atau itu. yang tidak kita ketahui. Yang tidak kita ketahui. Ya. Oke. Kalau Karena tadi, karena akan ada risiko di situ. ada risiko. Kalau summary-nya dari Bang Rajab dan Mas Ipung dalam bahasa Inggris, kalau saya sih cukup satu kata. Hai. Mantul. Wah, mantul. Mantul. Boleh saya kasih pantun ke Boleh, Sobat Learning? silakan, berpantun. Oke. Tapi bilang cakep tapi. Oh, Oke, ya, bilang cakep. Gitu. Habis minum kopi, janganlah kau merokok. Cakep. Tidak mungkin tercapai KPI tanpa kau kelola resiko. Cakep, jempol dua. Oke. Jempol dua ya, baik. Luar biasa sekali topik podcast kali ini. Terima kasih kepada Bang Rajab dan Mas Ipung yang sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya. Semoga yang disampaikan pada podcast kali ini bisa bermanfaat bagi Sobat Learner semua. Dan jangan cepat puas. Terus belajar, terus improvement. Ya. Dan mungkin kita tutup bersama. Ada pantun lagi mungkin, Mas Ipung? Saya dengan senang hati diundang Dek Mena untuk bisa. Oh, saya yang sangat terhormat sekali. Jadi with my pleasure ya. You're Yeah. welcome, thanks ya. Dan kepada Sobat Learning ya yang mengikuti atau menonton acara podcast ini, jangan lupa di-subscribe. Nah, di subscribe, like, komen di WRE. YouTube channel WRE Learning Center dan bisa follow juga IG-nya di WRE Learning Center. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Salam Jatiluhur. Salam jadi. Salam Jatuhul. Let's Talk Podcast WRE Learning Center PJT 2. Manage your risk. Oke, bye. Let's talk. Transform your mind, transform your life.